Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri Nur Ananda dari kelas PTIKF 2021 dengan NIM 21020950139. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi sistem operasi sebagai ujian akhir semester saya. Baiklah, tidak berlama-lama, saya akan membahas dari yang pertama. 1. Pengertian dan contoh serta fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak bertindak sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer serta mengontrol pelaksanaan semua jenis program. Beberapa contoh sistem operasi yang populer diantaranya yaitu sistem operasi Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, BlackBerry, dan sebagainya. Berikut adalah fungsi penting dari sistem operasi. Yang pertama itu manajemen memori, yang kedua manajemen prosesor, ketiga manajemen perangkat, yang keempat manajemen file, kelima keamanan, 6 kontrol atas kerja sistem, 7 akuntansi pekerjaan, 8 mendeteksi kesalahan alat bantu, dan yang ke-9 yaitu koordinasi antara perangkat lunak dan pengguna lainnya. 2. Servis-servis pada sistem operasi. Sistem operasi menyediakan layanan bagi pengguna dan program. Yang pertama yaitu sistem operasi menyediakan sebuah lingkungan program yang akan dieksekusi. Lalu yang kedua itu sistem operasi menyediakan pengguna layanan untuk menjalankan program dengan cara yang nyaman. Yang ketiga, apa itu eksekusi program? Eksekusi program adalah instruksi-instruksi dan data-data yang harus dimuat ke memori utama, perangkat-perangkat masukan atau keluaran, dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. 4 yaitu operasi input-output. Sebuah subsistem input-output terdiri dari perangkat input-output dan driver perangkat lunak yang sesuai. Driver menyembunyikan kekhasan perangkat keras tertentu dari pengguna. Sistem operasi mengelola komunikasi antara pengguna dan driver perangkat. Sistem operasi input-output berarti operasi membaca atau menulis dengan file apapun atau perangkat input-output tertentu. Sistem operasi menyediakan akses ke perangkat input-output yang diperlukan bila diperlukan. Yang kelima yaitu manipulasi sistem file. Memanipulasi file adalah merubah isi, ukuran, dan sebagainya, sehingga file yang telah dimanipulasi tidak sesuai dengan file yang asli. File mewakili kumpulan informasi terkait. Komputer dapat menyimpan file di disk untuk tujuan penyimpanan jangka panjang. Contoh media penyimpanan termasuk pita magnetik, disk magnetik, dan drive disk optik seperti CD dan DVD. Masing-masing media ini memiliki sifat tersendiri seperti kecepatan, kapasitas, kecepatan transfer data, dan metode akses data. 6 yaitu proses-proses pada sistem operasi stack, heap, data, dan teks. Yang pertama saya akan membahas heap. Heap adalah area memori yang digunakan untuk alokasi secara dinamis. Bagian-bagian memori yang dialokasikan dilakukan secara sembarang atau no pattern. Maksudnya adalah kode-kode yang akan dieksekusi akan diletakkan pada lokasi penyimpanan dalam memori. Namun lokasi ini tidak memiliki pattern atau tidak berpola. Lokasi memori yang ditempati ini tidak akan diketahui sebelum runtime atau saat dijalankan. Heap seringkali digunakan untuk program berbagai keperluan. Tapi intinya adalah heap dialokasikan untuk mensuplai memori tambahan yang tidak dialokasikan saat kompilasi. Alokasi ini dilakukan saat runtime seiring berjalannya program. Yang kedua yaitu stack. Stack merupakan sebuah memori yang berukuran tetap yang menyimpan variabel lokal dalam sebuah fungsi atau method. Jadi, jika sebuah fungsi atau prosedur dipanggil, maka variabel-variabel lokal yang dipakai dalam fungsi prosedur ini akan disimpan di dalam stack dan akan dihapus pada saat fungsi tersebut selesai melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu teks. Ini termasuk aktivitas saat ini yang diwakili oleh nilai program counter dan isi register. Yang keempat yaitu data.
Bagian ini berisi variabel global dan statis. 7 yaitu jelaskan mengenai siklus hidup proses dan blok kontrol proses. Blok kontrol proses memuat informasi tentang proses, yaitu sebuah tanda pengenal proses atau proses ID yang unik dan menjadi nomor identitas, status proses, prioritas eksekusi proses, dan informasi lokasi proses dalam memori. Prioritas proses merupakan suatu nilai atau besaran yang menunjukkan seberapa sering proses harus dijalankan oleh prosesor. Proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dijalankan lebih sering atau dieksekusi lebih dulu dibandingkan dengan proses yang berprioritas lebih rendah. 8 yaitu penjadwalan proses, file, serta keamanan sistem operasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah aktivitas manajer proses yang menangani penghapusan proses yang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Penjadwalan proses adalah bagian penting dari sistem operasi multiprogramming. Sistem operasi semacam itu memungkinkan lebih dari satu proses untuk dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada suatu waktu, dan proses yang dimuat berbagai CPU menggunakan penggandaan waktu. Yang kedua yaitu file. File adalah kumpulan bernama informasi terkait yang direkam pada penyimpanan sekunder seperti disk magnetik, pita magnetik, dan disk optik. Secara umum, file adalah urutan bit, byte, baris, atau catatan yang artinya ditentukan oleh pembuat file dan pengguna. Yang ketiga yaitu keamanan. Keamanan mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting data atau informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Jika program komputer dijalankan oleh pengguna yang tidak sah, maka ia dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang disimpan di dalamnya. Jika sistem komputer harus dilindungi terhadap akses tidak sah, akses jahat ke memori sistem, virus, worm, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.